Halo Sobat Tani, berjumpa lagi bersama saya Bang Joy. Di video kali ini kita akan review tanaman cabai saya yang saya budidayakan tanpa menggunakan mulsa plastik. Resiko utamanya adalah kita harus membersihkan gulma dengan cara dicabut seperti ini atau dibersihkan menggunakan alat-alat yang bisa dipakai untuk membersihkan gulma ini. Salah satu contohnya adalah arit ya, atau biasa disebut dengan sabit. Jadi Sobat Tani, menurut saya tanpa menggunakan mulsa plastik pun tanaman kita akan bisa menghasilkan buah yang lebat. Karena pembuahan itu bukan, menurut saya bukan harus kita menggunakan mulsa plastik ya. Tetapi perlu saya ingatkan, meski saya ini tidak melarang untuk Sobat Tani menggunakan mulsa plastik. Karena di sini itu saya mencoba untuk tidak menggunakan mulsa plastik. Ternyata pertumbuhan tanaman cabai saya itu lebih bagus ketimbang saya menggunakan mulsa plastik. Di sisi lain itu juga tergantung dari kondisi dan situasi tanah ya, atau kontur dari tanah tersebut. Ketika tanah kita itu daya serapnya atau dayanya untuk menyimpan air itu rendah, maka dari itu saya memutuskan untuk tidak menggunakan mulsa plastik Sobat Tani. Nah, jadi sobat semua bisa lihat di sini tanaman cabai saya ini sudah berbuah sangat lebat meskipun tidak menggunakan mulsa plastik. Karena kemarin itu di video saya sebelumnya itu ada yang berkomentar di mana setiap dia melihat atau dia membandingkan ketika mulsa plastik digunakan dan tidak digunakan itu lebih lebat buah yang menggunakan mulsa plastik. Nah, sobat ya, kalau menurut saya ini antara buah lebat dengan tidak lebat itu bukan berarti tergantung dari mulsa plastik. Memang secara logika untuk nutrisi itu fokus untuk tanaman kita saja ya, tidak diperebutkan oleh tumbuhan-tumbuhan lain seperti gulma atau tanaman pengganggu ya. Jadi sobat, kenapa saya tidak menggunakan mulsa plastik? Saya ini hanya ingin melakukan uji coba saja bagaimana rasanya merawat tanaman cabai itu tanpa menggunakan mulsa plastik. Ternyata memang lebih rumit daripada kita menggunakan mulsa plastik ya. Tetapi keuntungannya untuk resiko kekurangan air itu, dan ketika kita melakukan pengairan di musim kemarau itu akan lebih mudah. Karena menurut pengalaman saya itu menggunakan mulsa plastik kita menjadi lebih sulit untuk memberikan air ya. Ketika datangnya hujan juga yang terbasahi hanya titik tanam atau di lubang pupuk susulan, dan di situ-situ saja ya, tidak bisa kemana-mana. Oleh sebab itu maka sangatlah mudah terserang jamur dan penyakit. Nah, untuk sejauh ini tanaman saya untuk layu bakteri atau penyakit-penyakit jamurnya yang lain itu belum terlalu terlihat. Hanya saja yang terlihat yaitu bercak daun, busuk batang, tapi itu 0, sekian persen dari total populasi 1000 tanaman ya. Nah, jadi sobat, menurut saya itu untuk penggunaan mulsa plastik itu tergantung dari kemauan kita ya, dan saya ingatkan lagi itu tergantung dari kondisi lingkungan kita. Jadi kalau menurut saya itu lebih cocok untuk tanah-tanah yang mengandung atau tanah liat yang kandungan liatnya itu tinggi, itu lebih cocok untuk menggunakan mulsa plastik, karena secara otomatis dia akan melindungi granulasi kita dari terpaan air hujan, dimana tanah liat ini ketika semakin terendam maka dia semakin liat, sehingga perakaran tanaman kita itu akan menjadi lebih sulit. Nah Sobat Tani, di sini kenapa saya tidak menggunakan? Karena tekstur tanah saya itu terlalu gembur. Kemudian saya juga harus menambahkan beberapa bahan seperti pupuk kandang dan bahan organik lainnya supaya menambah dayanya untuk menyimpan air ya. Memang secara keseluruhan ini untuk pertumbuhannya bagus ya sobat. Jadi ketika saya menggunakan mulsa plastik itu dulu itu di tanah ini ya, di lokasi saya ini pertumbuhannya sangat kerdil dan terlihat itu memang kekurangan air ya, bukan karena pola perawatan. Karena pengairan itu ketika kita melakukan penyiraman itu hanya mengenai titik tanam, tidak membasahi semua gulutan. Memang terlalu basah juga itu tidak bagus.
Hanya saja seperti apa kita mengakalinya. Kalau tanah seperti ini saya rasa aman tanpa menggunakan mulsa plastik ya. Dan ini menurut saya itu sobat tani sangat lebat. Jadi saya tidak menyalahkan untuk komentar sobat tani kemarin yang memberikan komentar bukannya tidak enak untuk didengar atau ditanggapi. Itu sangat bagus sekali komentarnya. Dan kemungkinan beliau bukan petani ya. Beliau hanya mungkin hanya peneliti. Meskipun petani ya memang beliau sudah biasa menggunakan mulsa plastik. Karena menurut saya sobat tani, ketika kita ingin terjun ke suatu pekerjaan itu kita harus siap juga dengan resiko apa yang harus kita hadapi ke depan. Kita harus siap ya. Salah satu contohnya saya budidaya tanaman cabai ini tanpa menggunakan mulsa plastik. Resikonya saya harus membersihkan gulma ya, atau rumput-rumput liar seperti ini. Tapi menurut saya itu bukan suatu tantangan, melainkan itu adalah suatu rutinitas kita ya, supaya pekerjaan itu selalu ada ya kegiatan kita di kebun. Karena kita juga tinggal di kebun, daripada kita pelangak-pelongok di kebun, mendingan kita melakukan kegiatan. Salah satu contohnya adalah membersihkan gulma. Dan keuntungan di sini gulma kita tidak membuangnya. Kita ketika sudah dicabut atau langsung kita timbun saja itu manfaatnya luar biasa, karena akan menjadi pupuk kembali. Dia kembali ke tanah lagi ya, meskipun memerlukan waktu yang cukup lama ya. Tapi menurut saya untuk rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman kita ini rasionya itu rendah ya, jadi sangat mudah sekali terurai. Jadi begitu sobat tani. Dan mohon maaf kalau perkataan saya ada yang menyinggung sobat tani, ini tidak bermaksud, karena ini hanya bermaksud untuk berbagi dengan sobat-sobat tani semua ya. Jadi sobat, ini juga tanaman kita ini nggak tahu kenapa 3 hari sekali kita lakukan pemetikan, tapi kok 3 hari lagi nih memang sudah merahnya banyak sekali nih. Tapi ini mungkin 2 hari lagi baru kita lakukan pemetikan, karena biar panennya agak meningkat ya. Nah jadi sobat, begini cara saya menanggulangi budidaya tanaman cabai khususnya tidak menggunakan mulsa plastik.